Assalamualaikum coy, balik lagi sama Irfan PTX Channel. Kali ini aku bakal ngasih tanda-tanda waktunya ganti oli. Sebelum lanjut ke isi konten, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video-videoku. Tonton juga video yang lain ya, supaya aku makin semangat untuk bikin video yang lebih baik lagi. Di awal aku udah ngasih tahu, aku bakal ngasih ciri-ciri atau tanda-tanda kapan waktunya kita ganti oli kendaraan kita. Tapi sebelum itu, aku bakal ngasih tahu dulu tips-tips pilih oli yang baik. Ada 4 tips cara milih oli yang baik itu kayak gimana. Yang pertama adalah kalian harus tahu karakter mesin mobil kalian seperti apa. Cara paling gampang untuk tahu karakter mesin mobil kalian adalah cari di buku manual. Di buku manual itu pasti ada tulisannya olinya tipe ini ya. Jadi tipe tertentu supaya nggak salah beli oli. Yang kedua, cara milih oli yang baik adalah karena tadi udah lihat buku manual, berarti udah ada kan tingkat kekentalan olinya berapa. Tingkat kekentalan oli itu biasanya ada kodenya di cover, di mana tuh ya, di kotaknya, di bungkus olinya itu, di wadah botolnya ada biasanya tulisannya SAE. SAE itu adalah Society of Automotive Engineer ya. Jadi situ ada tingkat kekentalannya. Biasanya di botol oli ada tulisannya 10W30 atau 20W50. Itu adalah tingkat kekentalan oli. Maksudnya adalah tingkat kekentalan itu pada saat suhunya maksimal itu berapa derajat kayak gitu. Jadi kita harus tahu tingkat kekentalan oli yang dibutuhin mesin itu seberapa. Contohnya kalau mobil biasa itu biasanya lebih cair, biasanya 10W atau 15W itu masih masuk lah, masih oke. Kalau untuk mesin diesel biasanya 20W kayak gitu. Yang ketiga yang perlu kita tahu adalah bahan dasar pembuatan oli. Bahan dasar pembuatan oli itu ada 2, yang satu mineral, yang satu sintetik. Kalau mineral itu otomatis ya dari mineral murni ya, bukan dari air galon, beda. Mineral murni itu adalah ya dari ekstrak minyak bumi kayak gitu. Yang kedua adalah oli sintetik. Oli sintetik itu adalah murni buatan pabrik ya. Jadi pasti banyak yang cocok untuk mobil-mobil, karena oli sintetik juga punya banyak kelebihan. Yang pertama, seperti oli sintetik itu rendah kadar penguapannya, jadi suhunya itu lebih stabil, jadi nggak cepat naik suhunya. Kemudian juga tahan terhadap gesekannya itu lebih kuat ya. Habis itu lebih ekonomis karena ya jarak tempuhnya kalau pakai oli sintetik itu lebih lama. Yang keempat, ini tips terakhir ya, kalau cari oli itu yang bersertifikasi. Sertifikasinya ada macam-macam kalau oli itu. Ada API, ada ACEA, ada ILSAC, kemudian ada JASO. Untuk kepanjangannya silahkan Google sendiri coy. Udah pada ngerti gimana cara milih oli yang baik kayak gimana? Oli yang baik. Emang ada oli jahat ya? Enggak juga sih. Oli yang baik adalah tadi ya 4 tips ya. Sekarang aku bakal ngasih 5 ciri-ciri mobil kalian harus ganti oli. Yang pertama, ini yang paling gampang. Kalau kalian nyalain mobil starter ya, starter, lampunya itu kan ada gambar oli dituang nih, kayak begini contoh lampunya. Nah itu kalau nyala, di starter nyala terus habis itu warna kuning, nah itu berarti olinya perlu diganti atau volumenya sudah berkurang dari yang dibutuhkan oleh mesin. Yang kedua nggak jauh-jauh dari starter tadi ya. Kalau di starter
bunyinya tuh kasar karena oli itu kan ngelapisin piston ya, piston dan teman-teman lainnya. Nah, kalau bunyinya pas di starter kasar, nah itu tandanya oli kalian sudah waktunya diganti. Yang ketiga, cara ngeceknya adalah harus buka kap mesin, harus cek di tuas oli itu loh di sampingnya mesin. Nah itu kan bisa ditarik. Nah kalau warnanya udah hitam banget, hitam pekat, nah itu waktunya harus diganti. Tapi kalau masih kentalnya masih masih batas wajar ya, terus warnanya juga nggak terlalu hitam banget itu, nah itu masih aman lah. Tapi ya harus diperhatiin juga, harus dicek sering-sering, harus rutin ngeceknya. Keempat, lihat dari asap knalpot ya. Kalau mobil yang olinya normal, olinya bagus, itu asap itu ya rada-rada transparan gitu loh warnanya. Tapi kalau misalnya putih, biasanya putih ada berwarna putih ya, nah itu biasanya olinya harus ganti, atau mungkin juga ada kebocoran sampai olinya tuh masuk ke ruang bakar. Itu biasanya karena olinya itu udah cair banget, jadi bisa masuk ke sela-sela, jadi bisa masuk ke ruang bakar kayak gitu karena terlalu cair sudah. Yang kelima, yang terakhir adalah mesin kerjanya tidak responsif. Jadi gimana ya, agak kurang ya, digas tuh lama gitu, nggak maju-maju, nggak kurang responsif. Gimana sih kalau mobil lemot, nah kayak gitu, itu tandanya olinya harus diganti juga. Nah kadang-kadang kita nih suka nanya juga, gonta-ganti merek oli itu boleh apa enggak sih? Jawabannya adalah boleh-boleh aja, karena yang dibutuhkan mesin itu bukan mereknya, tapi adalah jenisnya sintetik atau mineral, dan tingkat kekentalannya seperti apa. Itulah yang dibutuhkan mesin mobil kita. Jadi kalau misalnya mau coba-coba ganti-ganti oli, merek-merek oli itu sah-sah aja, nggak apa-apa gitu, asalkan jenisnya sama, dasar pembuatannya sama, kemudian kekentalannya itu sama gitu. Jadi kita bisa ngebandingin juga oli mana yang, merek mana yang enak buat mobil kita, karena tiap merek itu biasanya ngasih kelebihan masing-masing tuh, dan juga harganya masing-masing. Kalau aku sih cari oli yang murah aja, yang penting mesinnya sehat, nggak perlu yang merek mahal, nggak perlu, yang penting rajin ganti oli, rutin ganti oli, insya Allah mobil bakal sehat. Jangan lupa cek oli kendaraan kalian, karena kalau oli sampai habis, sampai ngerusak komponen, yang rusak nggak cuma satu, banyak coy yang rusak. Jadi bakalan repot ngeganti spare part yang lain kayak gitu. Oke coy, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, komen di bawah untuk memberikan aku semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.